Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk kali ini kita akan pelajari tentang program linier untuk melanjutkan materi sebelumnya. Simak terus ya video ini. Untuk kali ini Ibu akan memberikan dua contoh soal. Kalau kemarin kan kita menggambar, kalau sekarang kita akan mencari persamaan dari gambar. Jadi kita contoh soalnya itu berupa gambar seperti ini. Contohnya ini ada gambar seperti ini. Kalau biasanya kalau kita disajikan soal, garis akhirnya ini adalah DP-nya. DP-nya ini adalah garis akhirnya itu. Kalau kemarin kan kita menggambar itu DP-nya itu yang tidak diarsir, tapi itu tidak masalah, yang penting di mana itu letak DP-nya. Jadi kalau biasanya kalau kita disajikan gambar itu DP-nya yang diarsir gitu ya. Jadi misalnya contoh soalnya seperti ini, gambarnya ada titik seperti ini, ada garis ini. Kita misalkan ini garisnya garis 1, ini garis 2 ya, ini garis 3, ini garis 4. Karena di sininya nggak diarsir, berarti ini termasuk garis juga, garis 5. Dan perlu diingat itu rumus persamaan garis, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu harus kalian ingat ya untuk mencari persamaan garis dari gambar ini. Dan dari gambar ini ditanyakan yang pertama, carilah sistem pertidaksamaan grafik di atas. Jadi nanti kalau untuk mencari pertidaksamaan menggunakan garis ini, menggunakan rumus ini ya. Terus yang B, tentukan nilai maksimum dan minimum dari Z sama dengan X plus Y. Itu caranya hampir sama yang sebelumnya ya, yang udah Ibu jelaskan kemarin. Nah, kita lanjut. Ini garis yang pertama nih. Garis yang pertama itu ada titik apa aja sih yang dilewatin? Nah, di sini dilewatinya ini garis ini, titik ini ada di 0,2 dan di sini 6,4 ya, di sini 0,2 dan 6,4. Untuk mencari persamaannya dimasukkan ke rumus ini. Terus ini ya, X min X1 per X2 min X1. Kita mulai di sini dulu ya. Kalau ada seperti ini 0,2 berarti yang depan itu X, yang belakang Y ya. Karena ada dua titik, berarti yang sini Y1, sini 2, berarti sini X1 Y1, sini X2 Y2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. X min X1. X1 nya mana? Ini 0 per X2. X2 nya ini 6 dikurangi 0, jadi di sini harus sama ya. Kalau nggak sama berarti kalian salah memasukkannya. Terus di sini Y min Y1. Y1-nya berapa? 2. Terus Y2 min Y1. Y2-nya 4, Y1-nya 2 dikurangi X min 0, X 6 min 0, 6 sama dengan Y min 2 ditulis karena nggak bisa dikurangi ya. Terus 4 dikurangi 2. Terus ini di sininya 6, di sininya 2, bisa disederhanakan. Di sininya dicoret, jadi 2 dibagi 2 1, ini 6 dibagi 2, jadi tinggal 3. Kalau setelah kayak gini gimana? Setelah kayak gini dikalikan silang ya, dikalikan silang. Sini 1 dikalikan X, jadinya X sama dengan, sini tinggal 3 tadi, 3 dikalikan sini, 3 dikali Y sama 3 dikali min 2, hasilnya X sama dengan 3Y min 6.
seperti yang udah Ibu jelaskan kemarin, bahwa syarat untuk memudahkan mengerjakan program linier yaitu X-nya harus positif. Jadi agar X-nya itu positif, berarti Y-nya pindah ke sini. Kalau di sininya positif, pindah melewati sama dengan jadinya negatif. Berarti atau min ya, min 3Y sama dengan di sininya min 6, berarti di sini sama dengan min 6. Untuk tandanya ini diubahnya, liatin di sini. Kalau DP-nya ini sebelah sini, garisnya ini sebelah kanan apa sebelah kiri? Di sini DP-nya sebelah kanan ya. Ingat, kalau gambarnya sebelah kanan berarti lebih besar nih, tandanya ini lebih besar. Terus ini garisnya lurus, nggak putus-putus, berarti sama dengan lebih besar sama dengan. Tinggal sama dengannya diganti tanda ini ya. Nah, kita lanjutkan ke garis 2 yang ini. Ada 2 titik yaitu 6,4 dan 8,2. Ini udah ditulis. Ini X1, Y1, X2, Y2. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. X min X1, X1-nya 6 per X2, X2-nya 8 min X1. Ini sama ya. Terus Y min Y1, Y1-nya 4 per Y2-nya 2 min Y1, Y1-nya 4. X min 6 nggak bisa dikurangi ya, per 8 dikurangi 6, 2 sama dengan Y min 4 per 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. 2-nya dicoret nih karena sama atau disederhanakan, di sini tinggal min. Nah, kalau udah kayak gini dikalikan silang. Min kali X, min X, min kali min plus, berarti plus 6 sama dengan di sini tinggal 1 kali Y 1 kali min 4 min 4. Ingat tadi syaratnya untuk memudahkan mengerjakan program linier X-nya harus positif. Jadi kalau ininya min X, berarti biar dia positif dianya yang pindah ke sini ya, berarti dia pindah ke sini jadinya positif kan, berarti X plus Y. Nah, 4-nya pindah ke sini ya, karena ininya pindah ke sini, ininya pindah ke sini, jadi 6, ininya min jadinya plus 6 plus 4 jadinya 10. Untuk diubah tandanya, ini sebelah kanan apa kiri? Ini sebelah kiri ya. Ingat, kalau sebelah kiri berarti kurang dari, karena garisnya lurus berarti kurang dari sama dengan. Untuk garis yang ketiga itu gampang. Kalau garis ketiga itu nggak miring atau lurus dengan atau sejajar dengan sumbu Y, berarti dia itu X sama dengan ininya berapa, angka berapa? Ini angkanya 8, berarti X sama dengan 8. Tinggal tandanya itu ke di kiri, berarti kurang dari sama dengan, gitu ya. Lanjut ke garis 4. Ke garis 4 dimasukkan lagi, ini ada titiknya 8,1 sama 6,0 dimasukkan. Ini X1, Y1, X2, Y2. X dikurangi X1, X1-nya 8 per X2, X2-nya 6 dikurangi X1, 8. Bisa dimengerti ya sampai sini ya? Sama dengan Y min Y1, Y1-nya 1, Y2-nya 0 min Y1. Nah, sampai sini kita langsung X min 8-nya tetap per 6 dikurangi 8 sama dengan min 2 sama dengan Y min 1 per 0 dikurangi min 1 jadinya min 1. Kita kalikan silang ya. Sini kali sini, min 1 kali X jadinya min X. Min kali min plus 1 kali 8 sama dengan min 2 kali Y, berarti min 2Y. Min kali min plus 2 kali 1, 2. Ingat tadi syaratnya untuk memudahkan mengerjakan program linear, X-nya harus positif. Kalau di sininya min X, biar positif dia pindah aja, pindah ruas, jadinya pindah ke sini, jadinya
jadinya kan ini negatif, jadinya positif, berarti X ininya tetap min 2Y sama dengan 8, ininya pindah ke sini. Kalau di sininya positif, pindah ke sini jadinya negatif. 8 dikurangi 2 jadi 6. Gitu ya. Terus ini arsirannya di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti kurang dari sama dengan. Udah sampai situ? Belum sampai situ ya. Ini, liatin. Arsirannya itu cuma sampai di atas sumbu X. Di atas sumbu X, di sininya kan nggak ada garisnya, berarti ini juga sebagai batasan ya. Ini berarti garis 5. Nah, garis 5 itu ada di sumbu X, berarti persamaannya tinggal Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar? Karena dia ada di atas gitu. Kalau di bawah berarti Y kurang dari 0, karena ini di atas berarti Y lebih besar daripada 0 gitu ya. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal cerita. Ibu bacakan soalnya ya. Sebuah toko bangunan akan mengirim sekurang-kurangnya 2.400 batang besi dan 1.200 sak semen. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 batang besi dan 100 sak semen dengan ongkos sekali angkut itu sebesar Rp80.000, dan truk besar dapat mengangkut 300 batang besi dan 100 sak semen dengan ongkos sekali jalan sebesar Rp110.000. Rp110.000. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh toko bangunan tersebut. Ingat, biaya minimum berarti yang paling kecil ya yang ditanyakan. Oke, dari soal tersebut kita akan mendapatkan persamaan. Caranya seperti ini. Yang membedakan apa sih? Kalau ini kan tadi yang membedakan batang besi sama semen sama-sama ngangkut ya, sama-sama diangkut. Yang membedakan itu kan truk kecil sama truk besarnya ya. Misalnya truk kecilnya X, truk besarnya Y. Kalau truk kecilnya tadi kan bisa mengangkut 150 besi. Kalau truk besarnya bisa mengangkut 300 batang besi. Truk kecil bisa mengangkut 100 semen. Kalau truk kecil ya, maksudnya truk kecil bisa mengangkut 100 semen, truk besarnya juga mengangkut 100 semen. Ongkosnya sekali jalan kalau truk kecil 80.000, kalau truk besar sebesar 110.000. Jadi totalnya nih totalnya batang besi yang harus diangkut itu kan 2.400. Dan total semen yang harus diangkut itu 1.200. Ini bukan harga ya, tapi total jumlah batang besi yang akan diangkut. Kali ini jumlah semen yang akan diangkut. Oke, dari sini kita akan mendapatkan persamaan. Jadi misalkan tadi kan truk kecil X, truk besar Y. Jadi caranya gini. X 150X plus 300Y 2 sama dengan 2.400. Kenapa kok tandanya seperti ini? Kan tadi bilangnya sekurang-kurangnya dan sekurang-kurangnya berarti ini harus lebih banyak yang diangkut daripada ini gitu tuh. Sekurang-kurangnya berarti ini kan ini minimumnya, ini paling kecilnya segini gitu. Ini harusnya lebih besar gitu. Jadi ini tandanya seperti ini lebih besar daripada yang 2.400. Terus yang kedua, yang ini yaitu 100X plus 100Y 1.000 sama dengan 1.200. Tandanya sama karena pertanyaannya sekurang-kurangnya. Dan bagaimana untuk ongkosnya? Dan untuk ongkosnya, nah itu yang ditanyakan tadi kan biaya minimum atau ongkos minimumnya. Berarti ini nanti
untuk persamaan yang dicari atau Z-nya ya, Z-nya. Nah, ini untuk persamaannya ada, tadi kan ada 2. Kenapa kok ada 3 sama 4? Karena kalau nggak pakai X lebih besar sama dengan 0, Y sama dengan 0, nanti ada kemungkinan besar nilainya nanti jadi minimum. Kalau ini kan nanti nilainya positif semua di sini. Ya kan nggak mungkin kalau ongkosnya minimum atau ongkosnya min, kan rugi dong nanti ya. Jadi harus ada ininya, X lebih besar daripada 0 dan Y sama dengan 0. Jadi nanti gambarnya di sini semua, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini gitu. Nah, untuk ongkosnya sama dengan Z sama dengan 80.000 X plus 110.000 Y. Kita kerjakan dulu ya. Untuk persamaan yang satu itu 150 X plus 300 Y lebih besar sama dengan 2400. Kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi 150 dibagi 150 1, jadi X. 300 dibagi 150 jadinya 2. 2400 dibagi 150 jadinya 16. Karena ini untuk mencari ini diubah sama dengan aja nggak apa-apa ya. Ini tandanya ini mah gunanya buat ini yang di grafiknya ini nanti. Kita bikin garis bantunya kayak yang materi sebelumnya ya, garis bantu XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 8 ya. 2Y sama dengan 16, berarti Y-nya 16 bagi 2 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 16 gitu. Untuk persamaan yang kedua itu 100X plus 100Y lebih besar sama dengan 1200. Disederhanakan, ini sama-sama dibagi 100 nih, berarti X plus Y sama dengan 12. Kita bikin garis bantunya, misalnya X-nya 0, Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, X-nya 12. Kita gambar ya. Kita gambar untuk garis yang pertama. 08 16. Berarti ini ya, ini yang garis pertama. Ini yang garis pertama lebih besar sama dengan 0, berarti DP-nya sebelah kanan kan. Kalau ingat, kalau kita gambar itu yang diarsir itu yang bukan DP-nya, yang DP-nya nanti yang polos ya. Berarti kalau DP-nya yang kanan, ininya yang diarsir. Sini ya. Terus yang kedua 0 12 12 0. Sini lebih besar, berarti DP-nya yang atas. Di sininya bukan daerah hasilnya, berarti ini diarsir. Terus yang ketiga, X lebih besar daripada 0. X lebih besar, X-nya ini X lebih besar daripada 0, berarti DP-nya di sini, di sininya enggak. X-nya sini ya, X sama dengan 0 sini, ini Y-nya sama dengan 0 sini, seperti itu. Terus untuk ini kan DP-nya di sini. Kita lanjutkan untuk mencari nanti untuk dimasukkan ke persamaannya. Kita berarti DP-nya di sini, berarti titik yang berhubungan di sini ya, sini kita kasih nama A, B sama C. Untuk A itu kan tadi 0,12, jelas ya. Kalau yang B belum tahu titiknya yang mana. Tadi udah diketahui kalau untuk mencari persamaan kita harus mengeliminasi dari dua garis yang berhubungan ini. Ini garisnya ini persamaannya yang mana? Persamaannya yang ini ya. Nah, yang ini sama yang ini dieliminasi. X plus 2Y sama dengan 16 nih. X plus Y sama dengan 12, ini dieliminasi.
X 0, 2Y dikurangi Y sama dengan Y. 16 dikurangi 12, 4. Kalau Y-nya 4, Y-nya 4, Y-nya 4, X-nya tinggal 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi titiknya di sini itu 8,4. Untuk yang C jelas ya, 16,0. Setelah itu dimasukkan ke dalam fungsi. Tadi titik A itu 0,12. Nih fungsinya tadi Z sama dengan 80.000 X plus 110Y. Kita singkat aja ya, 80 ribuan. Jadi nanti tinggal dikasih 03. 110.000 Y. Nanti tinggal ditambahin seperti itu ya. 80 kali 0, 0. 12 kali 110, 1320 ya. Jadi kalau dihitung tinggal ditambahin 03, jadi 1.320.000. Yang ini 8 kali 8, 64, 0-nya tinggal dimasukkan. 110, 4 kali 11, 44, 0-nya tinggal ditambahkan, dijumlah jadinya 1080 ditambah 03 gitu. Terus yang C-nya, maaf ya, tadi salah, ini 16,0. Jadi 16 kali 8, 128 tambah 0-nya. Jadi 1280. 0 kali ini 0, jadinya 1280 tambah ini. Jadi yang terlihat yang paling kecil yang mana? Ini ya, berarti ongkos yang minimumnya ini jadi titik 3 itu jadi ya. Harusnya nggak usah ditulis jadi. Jadi pengeluaran minimumnya sejumlah 1.080.000 rupiah dengan sewa itu titik koordinatnya maksudnya, dengan sewa 8 truk kecil, yang X-nya itu kan truk kecil, terus Y-nya 4 truk besar, Y-nya ini truk besarnya ya, 4 truk besar. Seperti itu ya, bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar ya, atau di grup Telegram. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.